Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu dan saling menyapa di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Mari kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan terus menumbuhkan iman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk hari yang telah Tuhan berkati supaya kami jalani, untuk kami bisa menjalani hari ini dengan penyertaan Tuhan. Kami mau dilengkapi melalui firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap firman-Mu, sehingga hidup kami terus diterangi oleh terang firman-Mu. Setiap langkah kaki kami tidak terantuk, setiap langkah kaki kami tidak menjadi terjatuh, karena terang firman-Mu terus menyinari kami. Urapi setiap kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini bertema melayani meski tidak dihargai. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Lukas 17 ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai umatnya Tuhan, seringkali kita berharap untuk apa? Untuk mendapatkan apresiasi, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan ucapan terima kasih atau pengakuan dari orang lain. Ini terjadi dan berlaku di banyak aspek di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dalam dunia pelayanan, termasuk di dunia kerja, termasuk di dunia pendidikan, dan di aspek-aspek lain. Karena mendapatkan pengakuan dari orang lain itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Terkadang malah orang itu menormalisasi pengapresiasian yang harus diterima. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diingatkan melalui firman Tuhan yang kita baca. Yesus Kristus mengingatkan kepada para muridnya bahwa inti dari pelayanan adalah bukan penghargaan, melainkan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada saat kita melayani, ini bukan tentang apa yang akan kita dapatkan dari orang lain, tetapi ini tentang bagaimana ketaatan sikap hati kita kepada Tuhan. Karena status kita adalah hamba, doulos. Maaf kalau dalam bahasa Jawanya itu agak sedikit kasar, tetapi itulah realitanya. Jongos. Kita ini jongosnya Tuhan. Sekali lagi saya minta maaf, itu agak kasar memang, tetapi itu adalah realita kita. Hamba yang sudah tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Haknya adalah untuk melayani sang Tuhan. Haknya adalah untuk memenuhi kebutuhan tuannya. Itu hamba, dan itu realitanya. Jadi kita adalah hamba-hamba yang melakukan apa yang memang sudah seharusnya kita lakukan. Bahkan untuk menerima ucapan terima kasih sesungguhnya kita tidak layak. Karena apa? Karena memang itu sudah pekerjaannya, sudah harus dilakukan, sudah harus melakukan. Jadi dari ayat bacaan yang kita baca tadi, ada beberapa poin yang harus kita pahami sebagai seorang hamba. Yang pertama adalah pengakuan manusia tidak menentukan nilai pelayanan kita. Jadi nilai pelayanan kita tidak ditentukan oleh pengakuan manusia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 10 saya bacakan untuk kita semua. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Mari kita perjelas status kehambaan kita. Kita hambanya siapa? Hambanya manusia kah atau hambanya Kristus?
Kalau kita hambanya manusia, kita akan terus mencari pengakuan dan pengakuan orang lain, apresiasi dan apresiasi dari orang lain. Kita hanya mencari kesukaan dan kesukaannya manusia. ABS, asal bos suka, asal bos senang, asal bos suka cita, itu manusia. Tetapi kita ABS-nya harus beda, asal Bapa senang. Jadi fokusnya kepada Bapa, fokusnya kepada Tuhan, mencari kesukaan Bapa, mencari kesukaan Allah. Jangan mencari perkenanan manusia. Karena kalau kita masih mencoba berkenan kepada manusia, maka kita bukan hamba Kristus. Nah, status kita adalah hamba Kristus. Bukan mencari kesukaan manusia, melainkan kesukaan Allah. Oleh karena itu, pelayanan kita tidak ditentukan oleh seberapa besar orang lain memberikan penghargaan kepada kita. Mau dihargai, tidak dihargai, mau diapresiasi, tidak diapresiasi, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan undur, kita akan tetap terus pelayanan, kita akan tetap terus melakukan yang terbaik. Dan ini, sekali lagi Bapak Ibu, ruang lingkupnya akan saya perluas, kita perluas. Bukan hanya sekedar di gereja, bukan hanya sekedar pelayanan rohani saja, tapi seluruh aspek hidup kita. Pelayanan kita akan kita tujukan kepada Yesus Kristus. Pelayanan kita akan kita arahkan kepada Dia, sekalipun tidak ada orang yang melihat, sekalipun tidak ada orang yang mengapresiasi, kita tetap bersuka cita. Makanya berbahagialah kita yang melakukan pelayanannya yang tersembunyi, yang di balik layar, yang tidak banyak orang mengetahui, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui. Tidak ada yang mengapresiasi, bahkan tidak ada yang melihat, bahkan tidak ada yang tahu kalau kita terlibat dalam pelayanan itu. Tetapi Bapa di surga melihatnya, Bapa di surga mengapresiasinya, Bapa di surga melihatnya dengan nilai yang tinggi, karena Dia yang berhak menentukan nilai pelayanan kita. Pelayanan memang harus ada pengorbanan di dalamnya, dan biarlah pengorbanan itu, sekalipun tidak banyak orang yang melihat, biarlah Tuhan saja yang melihat dan memberikan penilaian, bukan pujian manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, poin yang kedua adalah Tuhan melihat yang tersembunyi. Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sedekah tersebut kita bisa melihatnya adalah sebuah pelayanan yang kita lakukan di tempat tersembunyi. Hal-hal baik yang kita lakukan tanpa kita melihat, tanpa kita dilihat oleh orang lain, atau kita supaya orang lain melihat kita. Ini Yesus loh yang menyatakan bahwa Bapa melihat apa yang dilakukan di tempat yang tersembunyi. Mungkin pelayanan kita tampak kecil, Bapak Ibu. Pelayanan kita tidak spektakuler, bahkan kita berpikir atau orang lain melihat itu tidak ada artinya gitu. Tetapi di poin pertama tadi, bahwa nilai pengakuan manusia itu tidak menentukan nilai pelayanan kita. Dan yang kedua ini memperkuat nilai yang tadi, bahwa Tuhan tetap melihat bahkan apa yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Tuhan melihat setiap air mata kita, Tuhan melihat setiap tenaga kita, Tuhan melihat setiap tetes keringat kita, waktu yang kita curahkan, pikiran yang kita curahkan, apapun yang kita curahkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, tidak satupun itu luput dari perhatiannya Tuhan. Tidak satupun Tuhan tidak memperhitungkannya. Tuhan memperhitungkannya. Upah dari Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itu jauh lebih berharga, jauh lebih mulia, jauh lebih indah dibanding pengakuan manusia. Pengakuan manusia itu belum tentu tulus loh. Wah keren kali, terima kasih buat pelayananmu ini. Itu belum tentu tulus. Karena manusia, siapa yang tahu? Kedalaman laut kita bisa ukur, tingginya langit bisa dilihat, tapi kedalaman hati manusia tidak ada yang tahu. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, poin yang harus kita ketahui, untuk kita melayani, bisa melayani meski tidak dihargai, yang ketiga adalah pelayanan adalah gaya hidup orang percaya. Jadi kalau kita memahami pelayanan adalah gaya hidup kita, maka kita tidak akan memiliki masalah, atau tidak akan menjadi masalah pada saat kita tidak dihargai,
pada saat kita tidak diberi apresiasi. Karena itu apa? Gaya hidup, lifestyle kita. 1 Petrus 4 ayat 10 saya bacakan untuk kita semua. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Petrus mengingatkan bahwa setiap orang percaya telah menerima karunia. Masing-masing kita punya karunia, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk melayani. Jadi kita nggak perlu membanding-bandingkan, dan kita harus tetap melihat, oh itu gaya hidup kita pada saat kita melayani. Jadi pelayanan bukan hanya sekedar tugas formal, bukan hanya sebuah tindakan legalitas saja, legalistik saja, atau ini merupakan sebuah kewajiban organisasi. Kamu harus melayani, saya harus melayani, kita harus melayani. Kita mau melihat pelayanan kita adalah gaya hidup. Kalau gaya hidup, orang yang mengutamakan gaya hidup, Bapak Ibu, melampaui kebutuhan hidup, dia akan usahakan loh dengan segala macam cara. Dengan berbagai macam cara dia akan usahakan untuk memenuhi gaya hidupnya. Kalau untuk gaya hidup kita yang sementara kita bisa usahakan sedemikian rupa, biarlah gaya hidup kita yang adalah pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan, kita juga upayakan dengan gaya upaya yang luar biasa, bukan untuk mencari pengakuan manusia. Di saat kita melayani menjadi bagian hidup kita, kita lihat hidup kita adalah pelayanan, pelayanan adalah hidup kita. Saya seringkali mengatakan kepada mahasiswa yang saya ajar atau youth yang saya layani atau orang yang saya layani, jangan melayani mencari hidup, tetapi berikan hidup untuk melayani. Jangan mencari penghidupan di dalam pelayanan, tetapi berikan hidup untuk melayani. Amin. Buat firman Tuhan pada hari ini, pada pagi ini, biar saat kita melayani, yang kita sadari sebagai bagian hidup kita, kita tidak akan berhenti hanya karena tidak diucapkan terima kasih, tidak dihargai, tidak ada apresiasi. Kita tetap terus melayani sebagaimana Yesus terlebih dahulu telah melayani kita. Karena melayani adalah wujud kasih kita kepada Yesus dan sesama. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan, kami mau terus melayani sebagaimana Engkau melayani. Ajar kami melayani dengan ketulusan hati, tidak mencari pujian manusia, tidak mencari apresiasi manusia, tetapi hanya mencari perkenan-Mu, Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi alat untuk kemuliaan-Mu, hidup kami terus menyenangkan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Salam kemenangan. Shalom.